tapi masih menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Menika nikmat yang tidak dimiliki, tidak diberikan oleh hamba pun Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa siapa yang berjalan dari rumah, man sahalaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahlakallahu lahu thoriqan ilal jannah. Sapa wong sing tekan omah ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu, maka Allah akan bangunkan jalan, Allah akan bangunkan jalan menuju kepada surga pun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ketok wajahnya pewegel, tapi dengan semangat. Alhamdulillah, kula nggih pewegel pol, sami pegeli. Sampai niki wau ajeng lali kula. Mergi wingi cerose kasun tanggal 27, makanya wau jemput jamaah umroh sampai asar wau tesi Surabaya wakil. Tapi sama-sama dengan kepegelan menika, kula kalih panjenengan berharap dari capek yang hari ini kula kalih panjenengan curahkan duduk jenengan ten ngandhap. Saderenge kula lanjut ngapunten, kula ten dhuwur padahal orang pantai sopan jane ora usah pakai iki tadi. Dalam kondisi capek seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, kelapangan hati. Yakin hari ini yang hadir untuk melaksanakan satu ibadah thalabul ilm niku antine padha padang. Watine padang kabeh mesti ada masalah. Hari ini Allah berikan maunah kepada kita, Allah berikan pertolongan kepada kita dengan padangnya hati. Pokok teko, salat, jamaah, tambah majelis ilmu, tambah ilmu nih, duwe masalah, wis ditutup dengan Allah masalahnya. Mudah-mudahan perjalanan kula saking griya, lampai kula saking griya menika betul-betul Allah catat amal soleh dan Allah tambahkan ilmu di dalam diri kula kalih panjenengan, sehingga dengan bertambahnya ilmu niku napa? Tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang berilmu niku adalah hamba Allah yang ketika dia tahu sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat pun Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek boten enten tambahe wedi kali Allah, berarti la yanfa minal ilmi, boten manfaat ilmu ini. Karena ciri orang yang setelah bermajelis ilmu, kemudian tambah perbendaraan ilmunya, maka dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ibadahnya tambah kenceng. Ini sebaliknya ngoten berarti ilmunya hanya dijadikan perbendaraan ilmu di dalam, apa namanya, di dalam otaknya yang bersangkutan, termasuk saat ini sing ngomong juga. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat yang menjadikan kula kalih panjenengan khosyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapunten saderenge niku materi ini napa niku biasanya ini ibu-ibu kula pegang materi tauhid. Karena tauhid menika napa pondasi awal orang menika masuk surga pun Allah Subhanahu wa taala atau masuk neraka pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi malang menika sebagai pembahasan awal kita bahas yang sampai mawon. Tauhidnya kita bahas yang dasar-dasar mawon. Bapak-bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, di materi ini di WA murninya tauhid. Insya Allah kalau kali panjenengan sampun semerap, semuanya sudah faham, semuanya sudah mengerti tentang tauhid, mengesahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tetapi ketika hamba Allah yang semuanya berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sedikit dari hamba Allah yang kemudian ngerti makna daripada la ilaha illallah dan kemudian mengamalkan daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riyen zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy menika, kenapa mereka enggan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
karena mereka faham konsekuensi dari kalimat itu. Kulo kali panjenengan angen-angen direwangi perang, ada perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Lah opo? Terus karek ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka faham betul arti daripada makna la ilaha illallah sehingga mereka enggan mengucapkan kalimat syahadat, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipilih perang, Pak. Wahai Muhammad ibnu Abdullah, nek katimbang aku mengucapkan kalimat itu, mending ayo perang wae. Mereka tahu konsekuensinya. Namun kadang-kadang bapak-bapak yang dipun melihat Allah Subhanahu wa taala, kula kali panjenengan menika wis pokok mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, wis ngucapna iku tok. Sehingga nopo tauhid yang kepada Allah Subhanahu wa taala niku kadang-kadang tercampur dengan yang lain. Kula nanti matur pilih kemurnian tauhid menika mengisakan Allah Subhanahu wa taala menika laksana niki laksana susu, Pak. Susu niku nek wujude kathah nek sakmenten niki mau saiki susu sing diperes terus ditaruh ten baskom napa ditaruh ten sak trim susu terus ditetesi ngapunten ditetesi kotorane manusia sakitik mawon terus diudek. Kira-kira jenengan purun ngombe mboten? Purun ngombe, Pak? Mboten purun nggih. Sakitik tok. Sak cuwil tok. Terus diudek. Niku susune sak drum. Mboten purun ngombe. Mboten emani-mani, Pak. Sama ketika kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin bahwa Allah sesuatu, Allah tempat kula kali panjenengan bergantung, Allah adalah zat yang wajib kula kali panjenengan ibadahi. Kita yakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan nafas kula kali panjenengan, Allah yang menciptakan sehati kula kali panjenengan. Kalimat tauhid menika dicampuri satu kesirikan saitik kemawon, maka semuanya jadi rusak. Sebagaimana susu ingkang wau kula contohaken dumateng panjenengan. Panjenengan kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan madharat sing dadekno wonten cilaka dalam kehidupan kula kali panjenengan, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sing memberikan manfaat dalam kehidupan kula kali panjenengan, Allah. Yakin di dalam hati, sing berhak disembah tidak lain dan tidak bukan adalah zat yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan yakini menika, yakin sudah. Dari keyakinan menika muncul ibadah, namine salat, namine qiraatul Quran, namine puasa yang sebentar lagi kula kali panjenengan lampahi, namine seluruh ibadah mafdhol dan ibadah ghairu mafdhol, semuanya yakin bahwa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z, dari 1 sampai angka yang tidak terbatas. Tetapi satu keyakinan sedikit saja di dalam hati kula kali panjenengan, bilih hari ini malam Kamis adalah malam yang sakral, tidak boleh beraktivitas karena malam ini adalah malam yang mendatangkan madharat. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salate kula kali panjenengan, amal ibadah kula kali panjenengan, semuanya rusak. Iki kadang-kadang kula kali panjenengan menika napa kadang-kadang kula niku berpikir di lingkungan kayak lingkungan kula kali panjenengan menika di Masjid Agung wonten taklim, wis pokok orang mungkin lah ada yang melakukan kesirikan. Tapi ternyata ketika kita telusuri masih banyak. Mudah-mudahan di majelis ilmu kita malam ini tidak ada satupun yang demikian. Semuanya rusak karena kula kali panjenengan meyakini bahwa malam Kamis hari ini, mungkin dihitung dari apa begitu, niku malam yang tidak boleh beraktivitas. Karena malam ini adalah malam yang bisa mendatangkan madharat. Dihitung biasanya niku
ngapunten, ada hitungan nih. Iki malam Kamis tanggal sekian, Kamis Kliwon misalnya. Meyakini bahwa hal itu, hal yang mendatangkan madorot itu bukan karena takdirnya Allah, karena hari ini adalah hari malam Kamis, maka ini bisa merusak seluruh akidah kula kali panjenengan. Bahkan salah satu ulama mengatakan rusaknya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pembahasan awal daripada tauhid. Maka tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Mangke. Bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, rusaknya tauhid kula kali panjenengan karena meyakini ada zat lain yang mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit, meskipun itu titik saja, maka rusaklah sudah amal ibadah kula kali panjenengan. Sebagaimana rusaknya susu 1 drum sing dikasih nopo? Dikasih kotoran manusia setetes saja, sak dulit rusak jenengan jelas boten purun ngombe. Sama dengan tauhid kita. Maka banyak di antara kaum muslimin, bahkan ada satu kajian di radio yang ketika saya pas lagi jalan, mungkin saya sengaja muter radio niku, ada kalimat bahwa kue Arab budalnya mudawi, misalnya ajeng berangkat niang misalnya, niku dihalalkan dia untuk mengambil satu benda kecil digelintir, kemudian ditaruh di perahu atau ditaruh di tempat di diri yang lain, dan diyakini bahwa benda ini adalah benda yang bisa mendatangkan manfaat daripada perjalananku kali ini. Ini kula matur di tempat ini yang mestinya kula panjenengan sedaya sampun paham, tapi tidak menutup kemungkinan satu di antara kula kali panjenengan yang hari ini ditakdirkan bermajelis di sini ada yang melakukan hal itu. Bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika wonten kula ngisi kajian di satu tempat di Lamongan. Niku ngapunten, masjidnya masjid yang tiap hari diisi kajian. Ustadznya macam-macam, ada Ustadz Rafiq Munawar LC. Niku kuatah majelisnya yang saya pikir tidak mungkin di antara mereka ada yang nyimpen benda-benda yang bisa menghadirkan kerusakan di dalam tauhidnya. Pokok sudah kayaknya tidak mungkin. Tapi ternyata setelah ada kajian begitu, beliau datang. Kemudian, Ustaz, kula niki nggak ada Al-Quran, ngapunten, Al-Quran alit, mungkin jenengan pernah ningali Al-Quran ini ku alit, sing ketika dibaca mesti jenengan tambah bingung. Kula nggawe kacamata, kula pepet ngeten iki mboten ketinggal. Dan ini diberikan salah satu kiai yang ada di wilayah kula kali panjenengan. Disimpan di rumah, lho terus niki kangge nopo? Dibaca juga tidak bisa. Jenengan ngafalkan Al-Quran dari ini juga tidak bisa karena tidak bisa dibaca. Niki Al-Quran kan. Sudah ini Al-Quran, kemudian Al-Quran ini diberikan salah satu kiai ternama di wilayah Lamongan Utara, Brondong Paciran, belum boten sebut karena ini ada tayangannya. Boten wani, tapi niki wani mawon. Tidak bisa dibaca, kemudian disimpan. Sudahlah Al-Quran ini bentuknya Al-Quran, Ustaz, diberikan oleh kiai yang zikirnya setiap malam. Jadi setiap malam niku dari mulai jam 12 sampai pagi niku kiai ini mboten tilem. Kenapa ndak tidur? Ngisi doa di dalam Al-Quran meniku. Apanya yang salah? Saya sampaikan kepada, terus gunane nopo Al-Quran niki? Gunane nopo, Pak? Iki iso njogo omaku ben ora kemalinan. Kalau bayangkan,
Al-Quran itu dibaca, terus diresapi, kadang dihafalkan. Niki Al-Quran dikongkon Joko umai. Selang berikutnya, karena dia boten ngandel Pak, ini sudah salah satu bentuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jenengan meyakini bahwa benda ini yang tidak bisa dibaca karena kecilnya tulisan mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Joko ben omae ora kemalingan. Ini merupakan satu kesyirikan yang besar yang bisa mendatangkan murkanipun Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya kalau ulama salaf mengatakan khuruja minal millah, keluar daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti nikmat dal niku nama namine murtad, musyrik. Niki termasuk syirkul akbar, syirik yang besar. Karena meyakini bahwa selain Allah ada zat lain, ada benda lain yang bisa menjaga rumahnya daripada kemalingan. Belum matur sampai akhirnya ada beberapa teman-teman yang mengingatkan sampai akhirnya kira-kira sampean karo Pak Yai ku dikiri agen ditu sampean. Belum matur dikir kula jarang Pak. Kula serengane mundar mandir. Berarti sakti Yai ku karo sampean. Nggih. Rasanya ndak bisa apa-apa. Qadarullah Pak. Kemudian kita sama-sama tunggu. Yo ini ngoten mangke jenengan tobat dumateng Allah. Qadarullah 1 bulan berikutnya karena kebetulan bukan 1 tahun berikutnya karena beliau punya toko material, kemudian punya beberapa mobil pickup, mobil bak. 1 tahun atau 8 bulan kemudian mobilnya pickup yang diparkir di luar rumah hilang Mas. Begitu hilang, lapor di Polres Lamongan. Pas pulau sholat Jumat di masjid yang sama, di Masjid Al-Azhar, di masjid yang sama, ngisi Jumatan, mantuniku terus piyambakan. Mobil kulo hilang tak. Lah Qur'ane sampean ciliknya berarti nanti. Sampaikan begitu. Saat itu juga kemudian Quran ini dia bilang ngeten, nek iki tak buat, engko ndadekno malati. Karena ini ada tulisan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jalannya Pak, sama-sama pulau kalian jenengan kita bakar Quran ini. Akhirnya karena Quran kecil ini dianggap sakral terus kita bakar. Pak, ngapunten. Kalau terjadi sesuatu pada diri saya karena membakar Al-Quran ini yang menyebabkan panjenengan musyrik, maka saya tunggu sampai tidak lama-lama 3 hari atau 1 bulan. Ya nggak terjadi nopo-nopo Pak. Artinya kalau sampaikan kepada beliau, sudah Al-Quran ini gagal njogo barang yang jenengan tidak hilang, njogo hartanya jenengan agar tidak hilang. Bukan Al-Quran ini, maksudnya singgul contohnya. Sudah gagal njogo niki, tapi hukum syirik, hukum musyrik sudah berlaku pada panjenengan. Dan orang tadi, statusnya apapun dia, statusnya kiai, statusnya ustadz, maka di dalam bahasa syariat, dia termasuk kahin. Kahin itu termasuk orang yang mengetahui sesuatu yang dianggap gaib. Man atakahanan au arafan summa yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Sapa wonge sing percaya, sapa wonge sing teko terhadap kahin atau tukang ramal atau mbah dukun atau kiai atau siapapun yang dia kemudian memberikan satu nasihat, satu saran, satu wejangan yang berkaitan dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang datang niki percados dari omongan niki mboten mengamalkan ya. Percados saja. Contoh, jenengan datang ke satu orang, kemudian jenengan yakini bahwa orang ini bisa mengembalikan barang jenengan yang hilang. Wis teko nanggonku, engko barangmu sing ilang mesti ketemu. Tapi muleo, engko omamu weono apa begitu. Jenengan datang tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh seorang yang dianggap tahu tadi, percados saja, wong iku sakti, iso nemokno barang sing ilang. Jenengan hanya percaya saja,
tidak melakukan apa yang disarankan bagi dia kepada jenengan, maka sesungguhnya dia telah kafir, telah ingkar terhadap apa yang diturunkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa yang diturunkan kanjeng Nabi Muhammad? Allah menurunkan apa? Dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quranul Karim. Maka siapa yang datang man atakahanan au arafan, siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, tasaddaqa bima yaqul, dan dia percaya apa yang dikatakan, sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ingkar terhadap Al-Qur'an, berarti kharaja minal millah wa kharaja min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu menika kula sampaikan, kadang-kadang kula kali panjenengan paham, tapi karena kondisi terjepit terus akhirnya manut. Niki boten sekedhik, boten menutup kemungkinan. Barang sing kula kali panjenengan duweni, kadang-kadang misalnya mung HP ini niki bar tuku terus hilang. Kula kali panjenengan yakin, Mbak, bahwa yang mentakdirkan HP ini hilang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1500 tahun yang lalu sebelum panjenengan punya HP. Ditulis tanggal sekian beli HP, tanggal sekian HP-nya hilang. Semua sudah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sudah dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapi tertulis di pembukaan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus panjenengan sudah paham, mantu niku wangsul dumeng karo bojone. Dumeng karo bojone, Pak. Muga-muga mboten ate. Lah ya Pak, wong HP lagi di bar tuku, saiki ilang. Wis bojone ngoceh rong dino ora meneng. Terus tiba-tiba jenengan paham, tiba-tiba datang koncone. Mungkin mboten area tempat kula kajenengan. Wis njobone sedayu. Timbangane bojomu ngoceh wae. Wis, nang saiki ayo tajam. Engko ora ketemu HP-mu. Maka datangnya jenengan ke tempat yang disarankan temenin jenengan wau, HP belum tentu bisa ketemu, dan mereka yang bisa tahu, bisa menemukan HP, pada hakikatnya huwa min kadhibun. Mereka adalah tukang bohong. HP ini belum tentu ketemu, tapi kemusyrikan sudah berlaku buat panjenengan. Jenengan sudah mengotori kalimat tauhid, jenengan sudah tidak memurnikan lagi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beginopo panjenengan punya keyakinan bahwa orang ini bisa menemukan barang saya yang hilang. Naudzubillah min dzalik. Nanti kula ada konco satu, mudah-mudahan nanti Allah yarham, satu periode kali kulo tiang sedayu, putrane tiang ternama teng sedayu, beliau kena gagal ginjal. Niku tiap malam kulo gonceng ben ISIS. Satu ketika niku cuci darah satu minggu niku pun 4 kali. Satu minggu 3 kali, dari 1 kali naik ke 2 kali, naik ke 3 kali, dan mau lanjut 1 minggu 4 kali. Tapi beliau sudah kapundhut. Niku ngapunten, Pak. Karena kita sama-sama paham, tiap hari ngasih kekuatan mental. Satu ketika Bapak ini nggih paham, ikut kajian. Tapi karena kondisi, Pak, pengen anaknya waras bertahun-tahun, anaknya nyonggoloro, cuci darah terus. Akhirnya disarankan nopo? Tuku gajah. Terus gajahnya mau sembelih. Iki kiai saking Sidoarjo. Akhirnya saya tepang kiai yang menyarankan. Gajahnya sembelih, sikili gajah sing papat ibu, usapno di pas area ginjal. Terus mantun iku daging gajahnya iku sampean go nang perahu, dibuat nang tengah laut. Akhirnya malam niku namun kebetulan cerita terus kula matur Pak Haji, opo gak kelarangin gajah. Akhirnya kita datangkan medis juga. Terus keluarga sudah sepakat gak apa-apa. Pada saat itu memang Masya Allah
yang setahu sing sugih banget. Napa selang 3 hari dari proses itu, alhamdulillah teman yang ini, Pak, wis ora usah macem-macem. Aku tuh cukup berobat saja dengan cara cuci darah. Sambil saya nikmati sakit ini, karena setiap proses sakit ini sejatinya penggugur dosa saya. Ngapunten Pak. Selang 3 hari, hari Jumat mantun zuhur, ngajak renang, malam Sabtu jam 3 malam siaran kabulu. Waktu itu kalau nangis, ya Allah, uang sudah ada, siap untuk beli gajah. Jangankan ratusan juta, miliaran sanggup orang itu. Kalau mikirnya, seandainya kemudian nuruti saran daripada kahin atau arafan, dukun atau orang pintar tadi yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madorot, diturut, terus barngono 3 hari meninggal, famata alal kufri wa kharaja minal millah, maka sesungguhnya dia meninggal dalam kondisi kharaja minal millah, keluar daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, 3 hari pas. Sudah sakitnya yang ia derita, sakitnya hampir 3 tahun, cuci darah, tidak ada lagi penghapusan dosa. Semuanya amal ibadahnya rodun, tertolak, katura, sebagaimana debu. Berarti sia-sia, tidak ada catatannya. Boten, tetap ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan ditampilkan di depan Dia. Iki sholatmu, iki sakitmu, kabeh tak wenehi pahala. Tapi karena kamu melakukan satu ranjau, di mana ranjau kesirikan, semuanya hilang, terbang sebagaimana terbangnya debu tertiup angin. Ada catatannya di hadapan Allah. Iki sholatmu, iki tahajudmu, jam sakmene kowe tangi, bendino kowe tahajud, semuanya ada pahalanya. Kados kula kali panjenengan main game ten HP, mboten nanti wis pokok kados game tret ada nilai 100, nilai 200, 1000 sampai hampir kula kali panjenengan menang, ada satu kesalahan yang fatal, hilang stoye. Itulah sirik, Pak. Maka kula kali panjenengan kedah yakin bahwa yang memberikan rizki hari ini dan seterusnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mendatangkan manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari rumah, bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau ternyata kemudian di luar rumah kula kali panjenengan sudah bertawakal dan ada terjadi hal yang buruk kepada kita, maka yakin itu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 1500 tahun yang lalu sebelum kula kali panjenengan diciptakan sudah tertulis rapi, Pak. Maka jangan pernah terjadi seperti itu. Baik, Bapak ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sebentar. Waktu ini mepet nggih. Pokok intine setelah 10 kali panjenengan berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka 10 kali panjenengan kedah memantapkan akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat 10 kali panjenengan bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang wajib 10 kali panjenengan ibadahi. Semua ibadah kita, sholat kita, semuanya kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada hal-hal yang lain, berarti kula kali panjenengan kedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kembali minta ampun kepada Allah, menata akidah kula kali panjenengan. Sedikit saja akidah kula kali panjenengan tercampuri yang namanya kemusyrikan. Dan hari ini Bapak-bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak adalah kita menganggap bahwa sesuatu yang diberikan orang yang kita anggap mungkin Pak Yai atau yang lain, yang sesungguhnya ini adalah salah satu talbisul iblis, salah satu perangkapnya iblis agar kula kali panjenengan napa namine tergelincir daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di awal kula matur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sekali-kali kue mati dalam kondisi yang tidak beriman, tidak muslim. Artinya nopo? Tidak muslim banyak penyebabnya. Penyebab utama yang menggelincirkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita
mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah itu banyak, tapi memang kalau dari maghrib sampai isya tidak bisa kita bahas. Mungkin menikah yang sakit kula sampaikan. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.